Buah hutan, hiduplah sepasang burung gagak. Mereka saling mencintai satu sama lain. Setiap pagi, mereka pergi mencari makan. Mereka berkeliaran mengitari hutan sepanjang hari, dan di senja hari, setelah matahari terbenam, mereka kembali ke sarang. Mereka menjalani hidup dengan bahagia. Suatu hari, sang gagak betina bertelur. Hari itu keduanya sangat bahagia karena akan menjadi orang tua. Keesokan harinya, seperti biasa, mereka pergi untuk mencari makan, meninggalkan telur-telurnya di sarang. Saat mereka kembali di sore hari, apa yang mereka lihat? Telur-telur itu menghilang. Mereka mencari ke semua tempat tapi tidak menemukannya. Mereka menyadari ada makhluk kejam yang mencuri telur mereka atau memakannya. Mereka sangat sedih, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Beberapa hari kemudian, gagak betina kembali bertelur. Keesokan harinya, gagak betina tidak pergi mencari makan. Hanya gagak jantan yang pergi. Gagak betina bertengger di dahan pohon untuk menjaga telur-telurnya. Saat itu hari mulai sore, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Gagak betina merunduk ke bawah dan melihat seekor ular besar keluar dari pohon di dekatnya. Ular itu berjalan mendekati sarangnya. Gagak betina ketakutan. Aku harap ular itu tidak memakan telur-telurku. Dia mulai berteriak dengan sangat keras. Dia berusaha mematuk ular itu dengan paruhnya. Ular itu tidak takut padanya. Dia sampai di sarang itu dan memakan telur-telur gagak. Dia keluar dari kesulitan itu dengan bahagia. Gagak betina sangat sedih. Sore harinya ketika gagak jantan kembali, dia menceritakan apa yang terjadi. Gagak jantan sangat marah kepada sang ular. Tapi bagaimana seekor gagak kecil dapat membunuh seekor ular? Dia mulai berpikir. Lalu pandangannya jatuh ke arah seorang rentenir yang akan mandi di sungai. Seperti biasa, rentenir itu melepas topinya, pakaiannya, dan kalung rantai emas dari lehernya dan meletakkannya di atas sebuah batu di dekat situ. Sang gagak bertengger pada sebuah pohon dan mengamati semuanya. Dan ketika ia sedang berpikir, tiba-tiba dia mendapat sebuah ide. Dengan segera dia mengutarakan idenya kepada gagak betina. Gagak betina berkata, "Wow, bagus. Kalau kita menjalankan idemu, ular itu pasti dapat dikalahkan. Pergilah sekarang juga dan bawa kalung emas si rentenir itu." Gagak jantan segera terbang mendekat ke sungai. Sang rentenir masih sibuk mandi. Sang gagak memastikan bahwa rentenir itu tidak melihatnya. Dia menggigit kalung emas itu dengan paruhnya dan terbang menjauh. Sang rentenir tanpa sengaja melihat gagak. Dia segera menyadari bahwa gagak itu terbang membawa kalung emasnya. Dia mulai berteriak pada para pelayannya, "Kemari! Ayo cepat kemari!" Mendengar suara tuannya, para pelayan itu berlari menuju ke sungai. Melihat keduanya, sang rentenir berkata, "Kalian ini berhenti menatapku. Lihat ke sana, burung gagak membawa kalung emasku. Ikuti dia dan bawa kembali kalungku." Para pelayan mengejar sang gagak dengan tongkat di tangan mereka. Tapi sang gagak terbang dengan sangat tinggi dan cepat. Dalam waktu singkat, dia telah tiba di lubang tempat tinggal sang ular dan melemparkan kalung itu ke dalamnya. Kemudian dia bertengger di dahan pohon yang paling tinggi. Para pelayan sang rentenir berlari menuju ke lubang, tapi kalung itu ada di dalam lubang. Sekarang bagaimana cara mengambilnya? Para pelayan membuat beberapa lubang besar dan mulai menggali di sekitar lubang. Setelah mereka mulai menggali, sang ular keluar dari lubangnya. Awalnya mereka ketakutan melihat seekor ular keluar dari lubang. Lalu mereka mulai memukuli ular itu dengan tongkat mereka. Akhirnya mereka berhasil membunuh ular itu. Lalu mereka menggali lubang dan mengambil kalung tuannya. Kedua gagak itu bertengger mengamati peristiwa tersebut. Mereka sangat gembira melihat ular yang telah memakan telur-telur mereka akhirnya tewas. Suara burung gagak menggema memenuhi seisi hutan. "Kak, kak, kak!"
Nah, dengar ya anak-anak, jika kita menyusahkan orang miskin atau orang yang lemah, maka kita akan mendapat balasannya seperti sang ular. Bahkan jika tubuh kita tidak kuat, kita masih dapat menghancurkan musuh kita dengan kecerdasan. Sama persis seperti yang dilakukan oleh Gagak dalam mengalahkan sang ular.